Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kejadian demo yang berturut-turut dari tanggal 25 sampai tanggal 30 ya terakhir, dan berakhir dengan anarkis, yaitu pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh para pendemo. Yang menjadi sasaran adalah gedung DPR, terjadi di kota-kota, di beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Lombok, Mataram ya. Ini sangat disesalkan sekali karena berujung jadi anarkis. Tapi lamunku saya diamati ya, yang ikutan demonstrasi eta ya, terutama saya amati di Bandung. Ngilu demonstrasi eta lobana teh anak remaja, orang-orang muda ya, mungkin seusia mahasiswaan dan juga anak-anak sekolahan, SMK atau SMP ya. SMP juga ada, SMK, SMA gitu ya. Dan juga mereka lah yang melakukan perbuatan-perbuatan anarkis atau perusakan-perusakan fasilitas umum. Nah, ini disayangkan sekali lah. Sebagian gogorowokan ya berteriak bahwa kami bayar pajak, kami bayar pajak. Usia mereka itu cuma usia yang belum bayar pajak. Yang bayar pajak kan orang tuanya, orang-orang dewasa yang memiliki kendaraan atau memiliki tanah, rumah, dan harta kekayaan yang harus dibayar pajaknya ya. Dan juga ya mereka yang punya pekerjaan harus bayar pajak, dan juga yang usaha. Tetapi kan yang demo-demo ini, yang melakukan anarkis ya, mereka sebenarnya hanya meminjam kata-kata itu dan melakukan perusakan fasilitas umum, fasilitas negara, dan juga harta milik orang lain ya, seperti bangunan dan lain-lain. Dan ini sangat disayangkan sekali. Sebenarnya ya saya mah ngedukung gitu ke demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, menuntut bahwa anggota dewan itu harus kerja benar-benar untuk mengabdi pada negara dan memberikan sebuah kontribusi yang benar-benar terasa di masyarakat. Karena di saat ini kan masyarakat sangat menderita sekali karena kondisi krisis global yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, dan Indonesia kena dampaknya ya. Dampaknya ini dirasakan oleh Indonesia pula, yaitu terjadinya krisis ekonomi. Tetapi bukan karena hal semacam ini lantas membabi buta merusak fasilitas umum, dan saya sayangkan sekali karena itu dibayar oleh pajak atau dibangun oleh pajak yang dibayar oleh kita yang tidak ikut demonstrasi, meskipun kita mendukung demonstrasi ini gitu ya, agar ya anggota dewan yang arogan, yang hanya ya sepertinya seperti kumpulan kelompok selebritis yang pamer kekayaan, kecantikan, kegantengan, lalu pamer ide, pamer gagasan, tapi nonsen implementasinya di masyarakat. Tidak ada kontribusinya di masyarakat. Hanya ya diskusi-diskusi atau debat-debat di ruang sidang. Tetapi terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, tidak ada. Ada memang anggota-anggota dewan yang benar-benar mengabdi, sangat idealis dan membantu rakyat miskin. Tetapi kebanyakan yang saya lihat ya itulah kumpulan orang-orang yang seperti kelompok atau kaum selebritis yang berpoya-poya dari uang negara dan uang dari rakyat. Padahal mereka itu babunya atau pesuruh rakyat. Mereka itu derajatnya lebih rendah daripada rakyat, karena kitalah rakyat yang tuannya.
Tapi justru mereka yang arogan dan mempertontonkan harta. Dan ketika mereka gajinya naik ya, dan tunjangan ini bahkan tunjangan rumah sebulan 50 juta, gila kan. Untuk sewa rumah 50 juta itu rumah macam apa gitu? Apakah anggota dewan satu orang dan keluarganya harus menyewa rumah yang super mewah yang harganya 50 juta? Sudah melebihi sewa rumah di negara-negara maju itu. Dan ini luar biasa gilanya ya. Harusnya ya melihat kondisi rakyat yang sangat menderita ini, mereka itu harusnya lebih mengerti dan menolak tunjangan-tunjangan itu, bukannya malah joget ria dan masyarakat itu seperti diludahi gitu, disepelekan. Saya setuju masyarakat mahasiswa demonstrasi ya menuntut mereka untuk berubah dan menghentikan atau membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dan itu saya sangat setuju sekali. Tetapi ya seperti yang saya bilang, disayangkan sekali ya perusahaan-perusahaan fasilitas umum yang mereka lakukan. Tapi seperti yang saya bilang, fasilitas umum yang mereka rusak itu dilakukan oleh kelompok-kelompok anak remaja, anak-anak muda yang mungkin antara umur 16 sampai 25 tahun. Dan mereka memang kelompok yang sangat labil. Dan ini pemerintah juga harus sangat serius memperhatikan mereka, karena kelompok remaja dan pemuda seumuran sekian itu, kalau tidak disalurkan ke hal-hal yang positif dan yang konstruktif, ini sangat berbahaya sekali. Demografi kependudukan yang luar biasa besarnya, di mana usia remaja dari usia 16 sampai 25 tahun itu bertambah dari tahun ke tahun, jumlahnya jutaan, tetapi mereka tidak bisa tersalurkan untuk menemukan jati dirinya atau arah kehidupannya kemana, dan sehingga suatu hari mereka menjadi pengangguran. Wah, ini masalah besar untuk Indonesia, masalah luar biasa besarnya, dan tiap tahun bertambah, pengangguran bertambah, sedangkan Indonesia tidak menguasai industri Indonesia kebanyakan yaitu industri investasi dari negara lain, seperti manufaktur, pabrik sepatu, pabrik elektronik dan lain-lain, bukan karya ya diri sendiri. Memang ada UKM, tapi UKM itu skala kecil yang mana juga sifatnya dikonsumsi oleh diri sendiri dan juga tidak memerlukan teknologi yang tinggi. UKM kebanyakan dalam dunia gastronomi, yaitu UKM semacam membuat produk-produk makanan ya, dan ya sejenis lah, atau keperluan rumah tangga yang sebenarnya lebih banyak juga dikerjakan sebagai pekerjaan tradisional. Dan lapangan pekerjaan di Indonesia itu memang sangat terbatas sekali. Begitu juga perekonomian Indonesia itu hanya berputar di Pulau Jawa, dan itu juga berputar di antara Jakarta dan Jawa Barat dan Tangerang atau Provinsi Banten. Sedangkan di provinsi lain hampir tidak ditemukan industri manufaktur, kebanyakan industri tambang. Dan ini juga sangat berbahaya sekali, sehingga penumpukan penduduk yang ada itu ya di Pulau Jawa terus, dan perekonomian berputar terus di Pulau Jawa. Pulau-pulau lain hanya menjadi sapi perahan, di mana diambil devisanya dari hasil tambang-tambang, industri-industri tambang itu, atau perkebunan dan lain-lain. Dan mereka tidak dibangun
dalam sektor industri manufaktur yang sifatnya ya produsen alat-alat elektronik ataupun ya kebutuhan hidup sehari-hari atau ya barang-barang yang sifatnya ya dibutuhkan untuk kehidupan umat manusia ya. Dan ini berbahaya sekali. Makanya saya pikir ya ide untuk dipindahkannya ibu kota RI ke IKN itu harus dipercepat. Bukan saja ini memindahkan ibu kota, tetapi memindahkan perekonomian juga. Jadi di sana akan tumbuh zona ekonomi baru ya. Dan timbullah di beberapa wilayah zona-zona ekonomi baru dan perputaran ekonomi yang sangat sehat, tidak hanya di Pulau Jawa. Dan akan munculnya UKM-UKM, malah industri-industri yang besar yang menopang berbagai kebutuhan hidup ya masyarakat Indonesia. Jadi jangan semua terpusat di Jawa. Ini perlu sekali ya. Biarlah pemerintah harus punya tata ruang, setiap pulau itu punya fungsi masing-masing. Misalnya ya Sumatera biarkanlah menjadi pulau yang meskipun ada industrinya, tapi jangan terlalu besar, tapi di sana dijadikan sebagai wilayah penyerap CO2 gitu ya, sebagai wilayah hijau. Pulau Jawa dikembalikan sebagai pusat pendidikan, budaya, pariwisata, ya, dan ada industrinya juga nggak apa-apa. Dan Kalimantan dijadikan pusat pemerintahan, tapi perlu juga ada industrinya juga di sana. Cuman yang ramah lingkungan. Dan biarlah di tengah-tengah Kalimantan itu hutan. Lalu pulau-pulau kecil misalnya seperti Madura bisa dijadikan ya wilayah untuk sektor industri manufaktur semacam Batam ya, Pulau Bintan itu kan sudah sangat baik sekali. Nah, kenapa tidak pulau sama Madura dijadikan pusat industri manufaktur berbagai produk teknologi, ataupun mungkin terus ke wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kan di sana banyak pulau yang kosong yang tidak produktif, dan di sana bisa dijadikan wilayah-wilayah untuk industri manufaktur ya, barang-barang hasil teknologi gitu. Dan ini bisa meratakan penduduk, karena penduduk tidak perlu lagi pada datang ke Jawa, dan bahkan orang yang tinggal di Jawa bisa mencari pekerjaan di mana-mana dan akhirnya tinggal tersebar di mana-mana, sehingga ya kondisi negara itu stabil dalam perekonomian dan stabil juga dalam perkembangan penduduknya secara merata. Tetapi kalau Jawa terus-terusan dijadikan sebagai pusat berbagai macam pemerintah, perekonomian, politik, budaya, saya nggak tahu. Saya sangat pesimis ini akan menemukan atau menuju kepada titik kehancuran. Itu menurut saya. Tapi belum terlambat karena IKN sudah dibangun dan seharusnya perlahan dipercepat untuk melakukan proses tata ruang pemanfaatkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan fungsi dan kondisi alam di sekitarnya untuk apa gitu. Seharusnya Indonesia itu setiap wilayah dibangun. Nah, begitulah dari saya. Sampurasun Ka Sadayana.